Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini perdana ataupun awal kita bertemu di mata kuliah saya ya, mata kuliah manajemen zakat dan wakaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang perkuliahan kita ke depan, dan di awal ini saya akan menjelaskan RPS kita. Adapun SKS di mata kuliah ini ada 2 SKS. Seterusnya capaian program studi ini, yang pertama menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seterusnya menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Keterampilan umum dan khusus. Adapun keterampilan umum dan khusus di RPS ini atau di mata kuliah ini, yang pertama menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja. Yang seterusnya mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi. Dan mampu melakukan riset dasar baik kuantitatif maupun kualitatif dengan bidang ekonomi syariah, menyusun rancangan penelitian, analisis data, dan interpretasinya. Seterusnya, capaian mata kuliah di RPS ini ataupun di mata kuliah ini adalah yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan hukum dan ketentuan zakat dan wakaf di Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Terusnya mampu memahami dan menjelaskan secara teoretik karakter tentang manajemen pada zakat dan wakaf, khususnya dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat untuk tujuan konsumtif maupun produktif ya. Oke, seterusnya mampu memahami dengan baik perihal bagaimana zakat maupun wakaf pada zaman Rasulullah dan sahabat, terutama perkembangannya di zaman modern. Karena kita harus harus tahu ya bagaimana zakat dan wakaf itu pada zaman Rasulullah perkembangan. Jadi kalau kita tahu atau memahami zakat dan wakaf di zaman Rasulullah itu, dan jadi kita untuk kesini-sininya itu bisa membedakan perkembangannya, apakah secara sistematis menurun atau meningkat atau bagaimana. Itu poinnya. Seterusnya mampu menganalisa manajemen zakat dan wakaf dan perkembangannya dari masa ke masa termasuk praktiknya di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi dari itu kita bisa mengetahui bagaimana perkembangannya dari masa ke masa ya, terutama praktiknya di Indonesia tadi. Seterusnya mahasiswa mampu mengaplikasikan dan mengembangkan model manajemen modern terkait tentang pengelolaan zakat dan wakaf dalam kehidupan bermasyarakat sehingga potensi zakat dan wakaf dapat teroptimalkan. Seterusnya di dalam mata kuliah ini ataupun dalam RPS ini nanti ada 12 judul atau ada 12 materi yang akan kita sampaikan atau kita diskusikan bersama. Yang pertama materinya itu tentang materi awal ya, tentang pengertian. Dan untuk awal itu kita harus tahu pengertian zakat wakaf itu seperti apa, supaya kita bisa memahami kalau lebih dalam tentang itu. Pengertian dan landasan hukum zakat serta sejarah perkembangan zakat pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam. Jadi kita harus tahu itu. Itu poin yang penting di dalam awal kita mempelajari zakat dan wakaf ini. Yang kedua, sejarah perkembangan dan kebijakan hukum tentang pengelolaan zakat serta upaya implementasinya di Indonesia. Oke, jadi nanti implementasinya itu di Indonesia itu seperti apa dari zaman ke zaman. Seterusnya,
Prinsip-prinsip pengelolaan zakat, tujuan, hikmah, syarat, dan landasan ayat, hadis, serta pada hukum positif Indonesia. Yang keempat, macam-macam harta dan ketentuan benda yang wajib dizakati. Yang kelima, hubungan zakat, pajak, dan kebijakan tentang ketentuan zakat atas pajak di Indonesia. Karena zakat dan pajak itu berbeda. Kita harus tahu zakat itu apa, pajak itu apa, dan hubungan antara keduanya itu nanti seperti apa. Itu poin ataupun nanti yang harus kita ketahui ya, harus kita pelajari dan harus kita diskusikan bersama. Seterusnya, manajemen pengelolaan zakat di Indonesia. Manajemen pengelolaannya itu seperti apa ya yang diterapkan di Indonesia itu. Seterusnya, pengertian wakaf, rukun, serta unsur syarat dan wakaf dan macam-macam wakaf. Seterusnya, sejarah pertumbuhan dan perkembangan wakaf di Indonesia. Materi ke-9, penerapan fikih wakaf dan kajian hukum atas kebijakan wakaf di Indonesia. Yang ke-10, wakaf benda bergerak, wakaf benda tidak bergerak, wakaf produktif, dan materi yang terakhir, badan dan lembaga wakaf di Indonesia. Oke, itu semua adalah dari 12 itu adalah materi yang nanti akan kita pelajari ya. Oke, seterusnya kriteria dan bentuk penilaian nanti di RPS saya yang akan kita terapkan. Kriteria penilaian ini adalah pedoman atau standar yang digunakan sejauh mana mahasiswa itu telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di dalam RPS ini. Kriteria ini harus jelas dan terukur. Contoh, kriteria penilaian dapat mencakup penguasaan materi, kemampuan menganalisis dan mengintegrasikan informasi, kemampuan berkomunikasi secara tertulis atau lisan, partisipasi aktif dalam diskusi kelas, salah satunya itu ya, pemahaman terhadap etika dan nilai-nilai yang relevan. Itu esensi atau pengertian dari kriteria penilaian. Seterusnya, bentuk penilaian. Bentuk penilaian adalah bisa dikatakan metode atau alat yang digunakan untuk mengukur capaian mahasiswa terhadap kriteria penilaian. Pilihan bentuk penilaian harus didasarkan pada tujuan pembelajaran, jenis mata kuliah, dan karakteristik mahasiswa. Oke, jadi seperti itu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, beberapa bentuk penilaian yang umum digunakan dalam RPS yang ada nanti di ini bentuk penilaian di RPS ini atau di mata kuliah saya ya. Yang pertama itu ujian tertulis, tes atau ujian tulis dengan berbagai format seperti pilihan ganda, esai atau soal isian singkat ya. Seterusnya tugas proyek, di mana penugasan proyek atau penelitian yang memerlukan pemecahan masalah dan aplikasi konsep yang telah dipelajari. Seterusnya presentasi, mahasiswa nanti akan diminta untuk mempresentasikan hasil pembelajaran mereka secara lisan di depan kelas. Itu bisa nanti per kelompok. Seterusnya portofolio, kumpulan pekerjaan atau tugas yang telah diselesaikan oleh mahasiswa selama semester yang mencerminkan kemajuan mereka dan pemahaman konsep. Seterusnya, diskusi kelas. Diskusi kelas, evaluasi partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas atau kelompok. Seterusnya adalah penilaian proses, penilaian terhadap kemajuan dan partisipasi mahasiswa selama semester, seperti kehadiran, keaktifan dalam kelas, atau pekerjaan rumah ya, atau bisa disebut tugas di rumah. Itu adalah bentuk penilaian, kriteria penilaian di dalam RPS ini. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan metode. Metode pembelajarannya ini ada di RPSI saya ini atau di mata kuliah saya ini ada diskusi, PBL dan CTL. PBL itu Problem Based Learning dan CTL itu Contextual Teaching and Learning.
Ketiga metode ini adalah merupakan metode yang dapat digunakan dalam RPS ini untuk mencapai berbagai tujuan pembelajaran. Ya, diskusi tadi kan ada 3 ya. Yang pertama diskusi, PBL, dan CTL. Diskusi dalam RPS ini dapat merencanakan sesi diskusi dengan mengidentifikasi topik atau materi yang akan didiskusikan. Nah, tadi kan itu dari 12 materi itu nanti ada yang diskusi, ada yang PBL, ada yang CTL. Nanti untuk metodenya nanti akan saya praktekkan pas di begitu ke pertemuan selanjutnya ya, mana yang sesuai materinya masing-masing. Nanti ada yang diskusi, ada yang PBL, dan ada yang CTL. Oke. Untuk PBL itu PBL atau problem based learning itu merencanakan kasus atau masalah yang akan digunakan sebagai pusat pembelajaran dalam PBL. Masalah tersebut relevan dengan tujuan pembelajaran, identifikasi sumber daya atau bahan yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu untuk menyelesaikan masalah atau kasus tersebut ya. CTL itu mengidentifikasi konteks dunia nyata yang relevan dengan materi pembelajaran. Ini bisa berupa studi kasus seperti kehidupan kita sehari-hari atau proyek nyata ya. Oke. Nah, jadi seperti itu dari poin-poin besar di RPS saya. Terakhir ini adalah metode pembelajaran. Baik, sekian penjelasan RPS di mata kuliah saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.